Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sirah nabawiyah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Baik, kita mulai dari rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Sebelum membahas sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbicara tentang Jazirah Arabia, tempat yang dipilih Allah sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhannya, terlebih dahulu kita harus menjelaskan hikmah ilahiyah yang menentukan bi'sah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian dunia ini dan pertumbuhan dakwah Islam di tangan bangsa Arab sebelum bangsa lainnya. Untuk menjelaskan hal ini, kita harus mengetahui karakteristik bangsa Arab dan tabiat mereka sebelum Islam, juga menggambarkan letak geografis tempat mereka hidup dan posisinya di antara negara-negara di sekitarnya. Sebaliknya, kita juga harus menggambarkan kondisi peradaban dan kebudayaan umat-umat lain pada waktu itu, seperti Persia, Romawi, Yunani, dan India. Kita mulai dengan menyajikan secara singkat kondisi umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab sebelum Islam. Pada waktu itu, dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Kemudian menyusun India dan Yunani. Persia adalah ladang subur berbagai khayalan, khurafat, keagamaan, dan filosofis yang saling bertentangan. Di antaranya adalah Zoroaster yang dianut oleh kaum penguasa. Di antara falsafahnya ialah mengutamakan perkawinan seseorang dengan ibunya, anak perempuannya, atau saudaranya, sehingga Yazdajir II yang memerintah pada abad ke-5 Masehi mengawini anak perempuannya. Belum lagi penyimpangan akhlak yang beraneka ragam hingga tidak bisa disebutkan di sini. Di Persia juga terdapat ajaran Mazdakiyah yang menurut Imam Syahrustani didasarkan pada filsafat lain, yaitu menghalalkan wanita, membolehkan harta, dan menjadikan manusia sebagai serikat, seperti perserikatan mereka dalam masalah air, api, dan rumput. Ajaran ini memperoleh sambutan luas dari kaum pengumbar hawa nafsu. Sementara itu, Romawi telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme. Negara ini terlibat pertentangan agama antara Romawi di satu pihak dan Nasrani di pihak lain. Negeri ini mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan pertualangan naif demi mengembangkan agama Kristen dan mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang serakah. Negara ini pada waktu yang sama tak kalah bejatnya dari Persia. Kehidupan nista, kebejatan moral, dan pemerasan ekonomi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri akibat dari melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak. Seperti halnya Yunani, negeri ini tenggelam dalam lautan khurafat dan mitos-mitos verbal yang tidak pernah memberikan manfaat. Demikian pula India, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Abdul Hasan An-Nadawi, telah disepakati oleh para penulis sejarahnya bahwa negeri ini sedang berada pada puncak kebejatan dari segi agama, akhlak, ataupun sosial. Masa tersebut bermula sejak awal abad ke-6 Masehi. India bersama negara tetangganya berandil dalam kemerosotan moral dan sosial. Di samping itu, harus diketahui bahwa ada satu hal yang menjadi sebab utama terjadinya kemerosotan, keguncangan, dan kenestapaan pada umat-umat tersebut, yaitu peradaban dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai materialistik semata, tanpa adanya nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban dan kebudayaan tersebut ke jalan yang benar. Seperti halnya peradaban berikut segala implikasi dan penampilannya tidak lain hanyalah merupakan sarana dan instrumen. Jika pemegang sarana dan instrumen tidak memiliki pemikiran dan nilai-nilai moral yang benar, peradaban yang ada di tangan mereka akan berubah menjadi alat kesengsaraan dan kehancuran. Akan tapi, jika pemegangnya memiliki pemikiran yang benar, yang hanya bisa diperoleh melalui wahyu ilahi, seluruh nilai peradaban dan kebudayaan
akan menjadi sarana yang baik bagi kebudayaan yang bahagia penuh dengan rahmat di segala bidang. Sementara itu, di Jazirah Arabia, bangsa Arab hidup dengan tenang, jauh dari bentuk keguncangan tersebut. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban Persia yang memungkinkan mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan, filsafat keserbabolehan, dan kebijakan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Mereka juga tidak memiliki kekuatan militer seperti militer Romawi yang mendorong mereka melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga. Mereka tidak memiliki kemegahan filosofis dan dialektika Yunani yang menjerat mereka menjadi mangsa mitos dan khurafat. Karakteristik mereka seperti bahan baku yang belum diolah dengan bahan lain masih menampakkan fitrah kemanusiaan dan kecenderungan yang sehat dan kuat, serta cenderung kepada kemanusiaan yang mulia, seperti setia, penolong, dermawan, rasa harga diri, dan kesucian. Hanya saja mereka tidak memiliki ma'rifah atau pengetahuan yang akan mengungkapkan jalan ke arah itu, karena mereka hidup di dalam kegelapan, kebodohan, dan alam fitrah yang pertama. Akibatnya mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Selanjutnya, mereka membunuh anak dengan dalih kemuliaan dan kesucian, memusnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan, dan membangkitkan perangan di antara mereka dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Kondisi inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dolal ketika menyifati dengan firman-Nya, wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-Baqarah ayat 198. Suatu sifat apabila dinisbatkan kepada kondisi umat-umat lain pada waktu itu, lebih banyak menunjukkan kepada i'tizar daripada kecaman, celaan, dan hinaan kepada mereka. Ini dikarenakan umat-umat lain tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan terbesar dengan bimbingan tanda kutip sorot peradaban, pengetahuan, dan kebudayaan. Mereka terjerembab ke dalam kubang kerusakan dengan penuh kesadaran, perencanaan, dan pemikiran. Di samping itu, Jazirah Arab secara geografis terletak di antara umat-umat yang sedang dilanda pergolakan. Bila diperhatikan sekarang, seperti dikatakan oleh Ustadz Muhammad Mubarak, akan diketahui betapa Jazirah Arab terletak di antara dua peradaban. Pertama, peradaban barat yang materialistik telah menyajikan suatu bentuk kemanusiaan yang tidak utuh. Kedua, peradaban spiritual penuh dengan khayalan di ujung timur, seperti umat-umat yang hidup di India, Cina, dan sekitarnya. Jika telah kita ketahui kondisi bangsa Arab di Jazirah Arab sebelum Islam dan kondisi umat-umat lain sekitarnya, dengan mudah kita dapat menjelaskan hikmah ilahiyah yang telah berkenan menentukan Jazirah Arabia sebagai tempat kelahiran Rasulullah SAW dan kerasulannya. Dan mengapa bangsa Arab ditunjuk sebagai generasi perintis yang membawa cahaya dakwah kepada dunia menuju agama Islam yang memerintahkan seluruh manusia di dunia ini agar menyembah Allah semata. Jadi, bukan seperti dikatakan oleh sebagian orang yang karena memiliki agama batil dan peradaban palsu, mereka sulit diluruskan dan diharapkan karena kebanggaan mereka terhadap kerusakan yang mereka lakukan dan anggapan mereka sebagai sesuatu yang benar. Sementara itu, orang-orang yang masih hidup di masa pencarian, mereka tidak akan mengingkari kebodohannya dan tidak akan membanggakan peradaban dan kebudayaan yang tidak dimilikinya. Dengan demikian, mereka lebih mudah disembuhkan dan diarahkan. Kami tegaskan, bukan hanya ini yang menjadi sebab utamanya. Analisis seperti ini akan berlaku
bagi orang yang kemampuannya terbatas dan orang yang memiliki potensi. Analisis seperti tersebut di atas membedakan antara yang mudah dan yang sulit. Kemudian diutamakan yang pertama dan dihindari yang kedua karena ingin menuju jalan kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Jika Allah menghendaki terbitnya dakwah Islam ini dari suatu tempat, yaitu Persia, Romawi atau India, niscaya untuk keberhasilan dakwah ini Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan berbagai prasarana di negeri tersebut sebagaimana Allah mempersiapkannya di Jazirah Arab. Allah tidak akan pernah kesulitan untuk melakukannya karena Dia Maha Pencipta segala sesuatu, pencipta segala sarana termasuk sebab. Akan tetapi hikmah pilihan ini sama dengan hikmah dijadikannya Rasulullah sebagai seorang ummi, tidak bisa menulis dengan tangan kanannya menurut istilah Allah, dan tidak pula bisa membaca agar manusia tidak ragu terhadap kenabiannya, agar mereka tidak memiliki banyak sebab keraguan terhadap kebenaran dakwahnya, adalah termasuk kesempurnaan hikmah ilahiyah jika bi'ah lingkungan tempat diutusnya Rasulullah dijadikan juga sebagai bi'ah ummiyah, yaitu lingkungan yang ummi bila dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di sekitarnya, yakni tidak terjangkau sama sekali oleh peradaban-peradaban tetangganya. Demikian pula sistem pemikiran tidak tersentuh sama sekali oleh filsafat-filsafat membingungkan yang ada di sekitarnya. Dikhawatirkan akan timbul keraguan di dada manusia apabila mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang terpelajar dan pandai bergaul dengan kitab-kitab sejarah umat-umat terdahulu dan semua peradaban negara-negara di sekitarnya. Dikhawatirkan pula akan timbul keraguan di dada manusia manakala mereka melihat munculnya dakwah Islamiyah di antara dua umat yang memiliki peradaban budaya dan sejarah seperti negara Persia, Yunani atau Romawi. Hal ini karena orang yang ragu dan menolak mungkin akan menuduh dakwah Islam sebagai mata rantai pengalaman budaya dan pemikiran-pemikiran filosofis yang akhirnya melahirkan peradaban yang unik dan perundang-undangan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan hikmah ini dengan ungkapan yang jelas. Firman Allah, "Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mereka diajar akan kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah telah menghendaki Rasulnya seorang yang ummi, dan kaum di mana Rasul ini diutus juga kaum secara mayoritas ummi, agar mukjizat kenabian dan syariat Islamiyah menjadi jelas di dalam pikiran. Tidak ada pembauran di antara dakwah Islam dengan dakwah-dakwah manusia yang bermacam-macam. Ini sebagaimana tampak jelas merupakan rahmat yang besar bagi hambanya. Selain itu, ada pula hikmah-hikmah yang tidak tersembunyi bagi orang yang mencarinya. Hikmah-hikmah tersebut di antara lain adalah yang pertama, sebagaimana telah diketahui, Allah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman dan rumah yang pertama kali dibangun bagi manusia untuk beribadah dan menegakkan syiar-syiar agama. Allah juga telah menjadikan dakwah bapak para nabi,
yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah tersebut. Semua itu merupakan kelaziman dan kesempurnaan jika lembah yang diberkahi ini juga menjadi tempat lahirnya dakwah Islam yang notabene adalah millah Ibrahim, dan menjadi tempat diutus dan lahirnya pamungkas para nabi. Bagaimana tidak, sedangkan dia termasuk keturunan Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, secara geografis, Jazirah Arabia sangat kondusif untuk mengemban tugas dakwah seperti ini, karena jazirah ini terletak seperti telah kami sebutkan di bagian tengah umat-umat yang ada di sekitarnya. Posisi geografis ini akan menjadikan penyebaran dakwah Islam ke semua bangsa dan negara di sekitarnya berjalan dan gampang dan lancar. Bila kita perhatikan kembali sejarah dakwah Islam pada permulaan Islam dan pada masa pemerintahan para khalifah yang terpimpin, niscaya kita akan mengakui kebenaran hal ini. Ketiga, sudah menjadi kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam dan media langsung untuk menerjemahkan kalam Allah dan menyampaikannya kepada kita. Jika kita kaji karakteristik semua bahasa, lalu kita bandingkan antara yang satu dan yang lainnya, niscaya akan kita temukan bahwa bahasa Arab banyak memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Karena itu, sudah sepatutnya jika bahasa Arab dijadikan bahasa pertama bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Demikian untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.